sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film yang berjudul Case 39 atau Case 39. Case 39 merupakan film bergenre supernatural horror thriller yang rilis pada Januari 2010. Film yang diproduksi oleh Paramount Pictures ini memiliki durasi sekitar 1 jam 49 menit dan disutradarai oleh Christian Alvard dan dibintangi oleh Renée Zellweger dan Jodelle Ferland. Mungkin kalian pernah lihat anak kecil ini, dia juga pernah membintangi film horor berjudul Silent Hill karena wajah-wajah misteriusnya ini sangat khas, jadi cukup mendukung untuk sebuah film horor seperti ini. Film ini menceritakan tentang seorang petugas sosial bernama Emily Jenkins yang kerap menangani kasus adopsi anak, dan ia sudah terbiasa melihat kasus kekerasan rumah tangga terhadap anak-anak. Tetapi sesuai dengan judul filmnya, kasus ke-39 yang ditangani oleh Emily sangat berbeda dengan kasus-kasus yang pernah ia temui. Dalam kasus 39 ini menceritakan tentang seorang anak yang berusia 10 tahun bernama Lilith Sullivan yang diperankan oleh Jodelle Ferland, yang lahir dalam sebuah keluarga yang sangat tertutup dan misterius. Film Case 39 ini sempat memiliki kendala pada saat syuting, yaitu pada tahun 2006 di Vancouver tepatnya. Kendalanya yaitu tempat syuting sempat terbakar dan hancur. Case 39 ini tidak lolos kelayakan tayang di beberapa negara dan hanya melakukan perilisan dalam bentuk DVD dan tidak ditayangkan di bioskop. Jika kalian penasaran dengan kisahnya, simak video ini sampai habis ya. Scene awal diperlihatkan seorang anak yang bernama Lilith sedang tidur dan diintip oleh kedua orang tuanya. Lalu scene berpindah kepada aktivitas Emily yang sedang menangani kasus dalam keluarga bermasalah yang lain. Kasus yang ditangani oleh Emily sudah cukup banyak, namun bosnya memberikan kasus nomor 39. Awalnya ia sempat menolaknya, lalu ia mencoba untuk melihat isi dari file tersebut. Scene berikutnya memperkenalkan kekasih Emily yang bernama Douglas. Kita adalah seorang psychiatrist atau kita menyebutnya psikolog atau psikiater. Sesampai di rumah, Emily mempelajari kasus 39 tersebut dan merasakan kejanggalan di beberapa hal yang dialami oleh anak tersebut, seperti anak itu tidak bermain dengan teman-temannya dan nilai sekolahnya yang cenderung menurun. Emily pun akhirnya memutuskan untuk mengunjungi rumah tersebut. Awalnya ia tidak diterima dengan baik, lalu ia mengatakan bahwa ia berasal dari lembaga berwenang yang menangani kasus rumah tangga seperti yang dialami oleh keluarga tersebut. Dengan terpaksa wanita tersebut mempersilahkan Emily untuk masuk, dan itulah saat pertama kali Emily bertemu dengan Lilith. Karena Emily mengatakan bahwa ini adalah hal yang serius, akhirnya ayah Lilith yang bernama Edward memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Di sini ia tidak banyak bicara, intinya ibu dan ayah Lilith tidak mau memberikan keterangan begitu banyak, dan mereka menganggap keluarga mereka baik-baik saja. Lain halnya dengan Lilith yang memperlihatkan gerak-gerik mencurigakan seperti minta tolong, terlihat dari ekspresinya. Dari sini kalian bisa melihat bagaimana karakter dari ayah dan ibu Lilith, serta karakter Lilith yang terlihat seperti anak yang berada di bawah tekanan. Emily lalu melaporkan kepada bosnya dan mengatakan bahwa keluarga tersebut membutuhkan konseling khusus. Mereka pun lalu diundang secara resmi untuk bertemu di kantor mereka, dan terlihat penampilan ayah dan ibu Lilith seperti orang pada umumnya, terlihat rapi dan tidak terlihat seperti sebelumnya. Mereka juga mengatakan bahwa mereka adalah keluarga normal, dan jikapun ada masalah, itu adalah masalah standar seperti layaknya keluarga-keluarga lain. Namun hal berbeda dapat dilihat oleh Emily pada sikap dan tingkah laku Lilith. Karena tidak cukup bukti, akhirnya mereka pun pergi. Setelahnya, Emily menemui temannya, seorang detektif bernama Baron, dan menceritakan kasus yang tengah ia tangani. Setelah itu, Emily pergi menemui Lilith setelah ia pulang sekolah, dan dari sana dapat terlihat ekspresi Lilith yang sangat senang dengan memeluk Emily seolah ia mendapatkan perlindungan. Dan benar saja, malamnya Lilith menelpon Emily bahwa dirinya berada dalam bahaya. Mendengar itu, Emily langsung bergegas pergi, tak lupa ia menelpon temannya detektif Baron untuk pergi bersamanya.
Pintu itu terkunci dan mereka berusaha untuk masuk hingga akhirnya mereka menemukan bahwa ayah dan ibu Lilith ingin memasukkan Lilith ke dalam oven dan membakarnya. Tentu saja mereka terkejut dan mencegah hal itu terjadi. Di saat itu terjadi perlawanan oleh ayah Lilith terhadap detektif Baron, dan ibu Lilith ingin menyerang Emily lalu dicegah oleh detektif Baron. Akhirnya ayah dan ibu Lilith ditahan, sedangkan Lilith menjalani terapi bersama seorang psikiater yang mana dia adalah kekasih dari Emily. Emily yang tidak bisa mengadopsi Lilith lalu mengantarkan Lilith ke panti asuhan karena bisa kita tahu mengadopsi itu butuh persyaratan tertentu dan prosesnya itu rumit. Setelah itu Emily malah berubah pikiran dan mengajukan permohonannya, dan akhirnya permohonannya untuk mengadopsi Lilith pun dikabulkan. Lilith pun akhirnya tinggal bersama Emily selayaknya ibu dan anak, di mana Lilith mendapatkan kasih sayang. Keesokan harinya, ketika Emily hendak mengambil beberapa barang milik Lilith, ia menemukan berbagai kejanggalan seperti lantai yang bergores, dan di kamar ayah dan ibunya terdapat banyak grendel yang untuk memasak pintu dari dalam. Dan itu membuat Emily curiga apa sebenarnya hal yang mereka hindari. Di saat Emily menjemput Lilith, ia di sana juga menceritakan kepada Douglas pacarnya yang mana ia adalah psikiaternya Lilith tentang apa yang ia temui di rumah tersebut. Keesokan harinya, Emily mendapat berita bahwa Diego, anak yang pernah ia tangani sebelumnya, membunuh kedua orang tuanya dengan sangat kejam menggunakan linggis. Di sana Emily sangat amat terkejut karena Emily tahu betul bahwa Diego tidak mungkin melakukan hal sekejam itu. Detektif Baron mengatakan kepada Emily bahwa pada malam kejadian terdapat daftar panggilan dari rumah Emily ke rumahnya Diego. Emily menjawab bahwa malam itu ia tidak sama sekali melakukan panggilan apalagi jam 2 pagi. Emily lalu berpikir jika bukan dia yang melakukan, apakah mungkin Lilith yang melakukannya? Lalu detektif tersebut bersama Emily menanyakan kepada Lilith apakah Lilith menelpon pada malam tersebut, dan ia bersumpah bahwa ia tidak melakukannya. Emily pun berpikir mengapa Lilith berbohong, sedangkan dalam pemeriksaan tersebut jelas-jelas daftar panggilan dari rumah Emily terjadi malam itu. Melihat tingkah laku Lilith, lama-kelamaan Emily merasakan ada yang aneh pada gadis kecil ini. Setelah itu, Lilith melakukan konseling bersama Douglas, kekasihnya Emily. Di sana, Lilith ditanyai beberapa pertanyaan, tetapi Lilith malah memberikan pertanyaan kepada Douglas yang membuat Douglas merasa terancam. Lalu, Douglas pun memberitahukan kepada Emily perasaan terancam yang ia rasakan pada saat itu. Keanehan demi keanehan semakin dirasakan oleh Emily dengan melihat Lilith makan kacang dengan pisau. Lalu Lilith bertanya apakah Douglas mengatakan sesuatu padamu, dan dari sanalah Emily juga merasa takut dibuatnya. Malam harinya ketika Douglas mempelajari tentang psikologi Lilith, ia mendapatkan telepon dari nomor asing. Panggilan itu sangat tidak jelas karena tidak ada suara apapun, hanya suara-suara aneh. Dan setelahnya Douglas merasakan halusinasi seolah-olah ada hal yang aneh pada dirinya. Ketakutan ia selama ini pun terjadi. Yang ia takutkan adalah tawon. Pertama ada satu, lalu ada beberapa, kemudian ada sangat banyak di balik bajunya. Setelah itu tawon keluar dari matanya, hidung dan mulutnya hingga keadaan semakin kacau balau dan membuat dia gelagapan sampai akhirnya ia mati. Lebih tepatnya sih kelihatan seperti kecelakaan yang tidak disengaja, sehingga siapapun tidak dapat disalahkan atas meninggalnya Douglas. Emily tentunya sangat bersedih dengan kematian kekasihnya. Lilith lalu menghiburnya, namun Emily yang merasa bahwa kematian Douglas ada kaitannya dengan Lilith malah melepaskan genggaman tangan Lilith. Setelahnya Emily melapor kepada detektif Baron bahwasannya Douglas mengatakan pada hari sebelumnya ia merasa terancam dengan kata-kata yang diucapkan oleh Lilith. Beberapa saat kemudian, Emily lalu menonton video wawancara ibunya Lilith. Dari sana, Emily mendapatkan informasi bahwa sebenarnya Lilith bukanlah anak mereka, melainkan Lilith adalah jelmaan iblis. Semenjak kelahiran Lilith, terus saja terjadi hal-hal aneh di sekitarnya, termasuk kematian keluarganya secara tidak wajar. Begitupun dengan anak saudaranya. Lilith tidak akan berhenti sampai ia menemukan korban-korban berikutnya.
Dengan sihirnya, ia membuat ibunya seperti pasien kelainan mental. Begitupun dengan ayahnya. Ayahnya yang kini tengah dipenjara ditanyai oleh Emily, dan ayahnya bisa menebak bahwa ada kematian-kematian yang tidak wajar berada di sekitar Emily. Ternyata itu benar. Ayah Lilith mengatakan bahwa Lilith bukanlah anaknya, dan ia juga mengatakan bahwa Lilith bukanlah anak 10 tahun yang memiliki masalah keluarga, melainkan Lilith adalah sosok jiwa iblis. Mendengar penjelasan itu, Emily langsung pulang, membereskan rumahnya, memutuskan kabel telepon, dan menyingkirkan benda-benda berbahaya. Ia melihat Lilith pulang dan membalas lambaian tangan Lilith dengan wajah yang sangat takut. Lilith lalu bertanya, "Bagaimana keadaan ibuku? Bukankah tadi kamu mengunjunginya?" Emily pun sontak terkejut bagaimana anak kecil ini tahu padahal dia tidak memberitahukannya sama sekali. Keesokan harinya, Emily bertanya pada temannya, "Apakah kamu sudah menemukan keluarga untuk mengadopsi Lilith?" Temannya pun menjawab bahwa Lilith bukanlah prioritas karena kamu sendiri kan yang mau merawatnya, dan Lilith sekarang berada dalam lingkungan yang menyenangkan. Lilith juga membuat Emily berhalusinasi di saat berada dalam elevator. Emily yang semakin ketakutan lalu melaporkannya kepada sahabatnya detektif Baron, namun detektif tersebut tidak mempercayainya. Ia malah kasihan kepada Emily karena Emily terlihat menyedihkan. Emily berusaha untuk mengamankan dirinya dengan memasangkan beberapa grendel di pintu kamarnya, seperti yang sebelumnya pernah dilakukan oleh ayah dan ibu Lilith. Namun karena ia tergesa-gesa, tiba-tiba sekrup yang ia gunakan jatuh keluar dari bawah pintu. Hari demi hari Emily lewati dengan perasaan gundah dan takut sehingga ia juga takut untuk pulang ke rumah. Dan di saat malam hari ia pulang ke rumah pun, ia merasa dihantui dengan kehadiran Lilith di rumah itu. Lilith juga memberikan halusinasi yang amat sangat buruk kepada Emily, seolah-olah Emily sedang dikejar oleh ibunya dalam keadaan sudah terbakar. Emily pergi berlari keluar dari rumah dalam keadaan hujan dan berusaha untuk masuk ke dalam bis yang sedang parkir, padahal tidak ada sama sekali yang mengejarnya di luar sana. Dan waktu ia naik mobilnya untuk pergi, tiba-tiba Lilith sudah ada di belakangnya. Keesokan harinya, teman Emily mengatakan kepadanya bahwa ia sudah menemukan keluarga yang bisa mengadopsi Lilith. Mereka adalah keluarga yang terlihatnya sangat bahagia. Emily berpikir ia tidak mungkin membiarkan keluarga bahagia tersebut menjadi merana akibat ulah Lilith. Dan benar saja, itu juga dikatakan oleh ayah Lilith, bahwa jika kamu memberikan Lilith pada keluarga yang lain, maka siklus itu akan berulang kembali. Satu-satunya hal yang harus kamu lakukan adalah membunuh Lilith agar tidak ada lagi korban seperti kita. Lilith akan semakin kuat jika yang menjaganya adalah orang yang berhati lemah, seperti Emily. Merasa posisinya terancam oleh ayah dan ibunya, Lilith lalu memberikan mantra dan sihir kepada ayah dan ibunya sehingga ibu dan ayahnya mati. Sesampai di rumah, Emily menemukan foto-foto yang ada di bawah tempat tidurnya Lilith. Di sana ia melihat foto-foto korban termasuk Diego dan kekasihnya Douglas. Lalu Emily juga melihat fotonya Baron, berkemungkinan Baron akan menjadi korban berikutnya. Benar saja, setelahnya Baron mati di dalam mobilnya seolah-olah ia bunuh diri. Emily yang sudah semakin emosi lalu mengusir Lilith keluar dari rumah itu. Tetapi Lilith tidak memperlihatkan ekspresi bersalah sama sekali. Ia malah mengatakan, "Jangan berteriak padaku."
Emily yang ketakutan lalu bersembunyi ke kamarnya. Entah iblis apa sebenarnya yang ada dalam tubuh Lilith, sehingga ia bisa menghancurkan pintu kamar Emily, lalu mencari Emily ke bawah tempat tidur yang tengah bersembunyi. Lilith mengatakan ia tidak akan mengganggu Emily dan menyakiti Emily selagi Emily bersikap baik kepadanya. Perlakukan ia, sayangi ia seperti ibu menyayangi anaknya. Emily lalu membuatkan minuman untuk Lilith dan menaruh di dalamnya obat tidur. Emily yang mengira Lilith sudah tidur lalu menyiramkan bensin di sekitar rumah dan membakarnya. Ia harus membunuh Lilith dengan cara membakarnya seperti yang disarankan oleh ayah Lilith. Emily yang merasa lega dan melihat rumahnya sudah terbakar lalu terkejut melihat Lilith baik-baik saja dan selamat dari kebakaran itu. Lalu apa gunanya membakar rumahnya? Dengan terpaksa Emily pun membawa Lilith lagi bersamanya. Melihat Lilith yang ketakutan melihat Emily membawa mobil dengan sangat kencang, lalu ia memiliki keyakinan yang kuat bahwa ia bisa mengalahkan iblis kecil ini. Dan Emily pun akhirnya memutuskan untuk membawa mobilnya dengan amat sangat kencang sehingga menabrak pembatas jalan dan masuk ke dalam sungai. Segera setelah itu Emily langsung keluar dari mobil dan berusaha berenang ke permukaan, namun kakinya sempat ditarik oleh Lilith dari bawah. Dengan sekuat tenaga, Emily berusaha mengalahkan iblis tersebut dan akhirnya ia berhasil menuju permukaan. Dan film ini pun berakhir dengan Emily yang telah berhasil mengalahkan iblis tersebut. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari film ini. Anggaplah jika Lilith ini adalah setan atau iblis, jika kita menjadi pribadi yang lemah dan selalu mengikuti kemauan setan, maka setan itu akan semakin kuat pengaruhnya terhadap kita. Dan untuk informasi tambahan bagi kalian, sosok Lilith yang berasal dari kata Sumeria, yaitu Lilithu, artinya adalah roh angin. Jadi Lilith adalah iblis perempuan. Sosoknya muncul dalam berbagai cerita magis dan terkait dengan ilmu sihir Sumeria. Sumber-sumber Yahudi pun mengatakan bahwa sosok Lilith adalah sosok iblis atau dewi kegelapan paling terkenal. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video alur cerita film-film berikutnya. Bye-bye!